kami di kelompok 3, akuntansi biaya. Kami akan mempresentasikan mengenai materi kami. Sebelum itu kami akan melaturkan pangan dari rumah terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Titi Dwi Palasari, nomor absen 2. Baik, perkenalkan nama saya Desa Putu Padmasarita, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Ide Ayu Gede Linggayoni, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Niputu Ibadah Sudiana, nomor absen 30. Baik, materi yang akan kami bawakan yang pertama adalah pengaruh produk hilang pada awal proses terhadap harga pokok produk. Yang kedua adalah pengaruh produk hilang yang pada akhir proses terhadap harga produk. Yang ketiga adalah cara menghitung harga pokok apabila terdapat produk yang hilang pada awal proses. Yang keempat adalah cara menghitung harga pokok produk apabila terdapat produk hilang pada akhir proses. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Di dalam proses produksi, tidak semua produk yang diolah dapat menjadi produk yang baik yang memenuhi standar yang telah ditentukan. Jika laporan produksi menunjukkan bahwa produk selesai dalam periode tersebut berjumlah 300 satuan dan persediaan produk dalam proses pada akhir periode berjumlah 100 satuan, maka berarti di dalam proses produksi selama periode tersebut telah terjadi produk yang hilang dalam proses banyak 100 satuan. Ditinjau dari saat terjadinya produk dapat hilang pada awal proses, sepanjang proses atau akhir proses. Untuk menyederhanakan perhitungan harga produk pokok produksi persatuan, produk yang hilang sepanjang proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau akhir proses. Selanjutnya, pengaruh produk yang hilang pada awal proses terhadap harga pokok produk. Produk yang hilang di awal proses dianggap belum ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai akibat menaikkan harga pokok produksi per satuan. Nah, setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai dua akibat. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi per satuan produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Dan yang kedua, menaikkan harga pokok produksi per satuan yang ditambahkan dalam departemen produksi yang pertama tersebut. Pengaruh produk yang hilang pada akhir proses terhadap harga produk. Produk yang hilang pada akhir proses sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh departemen tersebut. Harga pokok ini dihitung sebagai tambahan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke departemen produksi berikutnya atau ke gudang. Hal ini akan mengakibatkan harga pokok persatuan produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang akan lebih tinggi. Selanjutnya, adapun cara menghitung harga pokok apabila terdapat produk yang hilang pada tahap awal proses. Adapun contoh soal, yaitu PT Selalu Indah memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya. Departemen A dan Departemen B, data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2012. Pada data produksi Departemen B, bulan Januari 2012, produk yang dimasukkan dalam proses pada Departemen A yaitu 1000 kg, sedangkan Departemen B kosong. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B pada Departemen A yaitu 700 kg, sedangkan Departemen B 0.
Produk selesai yang ditransfer di gudang pada Departemen A yaitu 400 kg, Departemen B 0. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut: biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%, pada Departemen A 200 kg, sedangkan Departemen B 0. Biaya bahan penolong 60%, biaya konversi 50%, pada Departemen A 0, sedangkan Departemen B 100 kg. Dan produk yang hilang pada awal proses pada Departemen A yaitu 100 kg, sedangkan Departemen B 200 kg. Selanjutnya adapun biaya produksi Departemen A dan Departemen B pada bulan Januari 2012. Biaya bahan baku pada Departemen A yaitu 22.500, sedangkan Departemen B 0. Biaya bahan penolong pada Departemen A yaitu 26.100, sedangkan Departemen B 16.100. Biaya tenaga kerja pada Departemen A yaitu 35.100, sedangkan Departemen B 22.500. Dan biaya overhead pabrik pada Departemen A yaitu 46.800, sedangkan Departemen B 24.750. Jumlah biaya produksinya, Departemen A jumlahnya 130.500, sedangkan jumlah biaya produksi pada Departemen B yaitu 63.000. Perhitungan biaya produksi per unit Departemen A bulan Januari 2012. Karena produk yang hilang ada di awal proses, maka produk tersebut tidak ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan oleh Departemen A. Akibatnya, biaya produksi per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen A menjadi lebih tinggi. Seandainya produk tersebut tidak hilang dalam proses dan menjadi produk yang baik, maka unit ekuivalensi biaya bahan baku menjadi 1000 kg. Dengan proses pencarian yaitu 700 kg tambah 100% kali 200 kg tambah 100 kg, maka akan mendapatkan 1000 kg. Dan biaya bahan baku per kilogram adalah sebesar Rp22.500. Dengan cara mencari yaitu Rp22.500 dibagi 1000 kg. Contoh soal, PT Selalu Indah memiliki dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B. Produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2012 sebagai berikut. Perhitungan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2012. Harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke Departemen B yaitu 700 dikali 159 rupiah. Harga produk selesai yang ditransfer ke Departemen B menjadi Rp111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan sebesar 200 kg. Dengan perhitungan biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku 200 kg dikali 100% dikali Rp25 sama dengan Rp5.000. Biaya bahan penolong 200 kg dikali 100% dikali Rp29 sama dengan Rp5.800. Biaya tenaga kerja 200 kg dikali 40% dikali Rp45 sama dengan Rp3.600. Biaya overhead pabrik 200 kg dikali 40% dikali 60 sama dengan Rp4.800. Jika kita jumlahkan, maka akan mendapatkan hasil sebesar Rp19.200. Kemudian, jumlah biaya produksi adalah harga pokok produksi selesai yang ditransfer ke Departemen B sebesar Rp111.300 dikurangi dengan harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan sebesar Rp19.200 hingga mendapatkan hasil jumlah biaya produksi Departemen A sebesar Rp130.500. PT Selalu Indah, laporan biaya produksi Departemen A bulan Januari 2012. Produksi. Produk yang dimasukkan dalam proses sebesar 1000 kg. Produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sebesar 700 kg. Produk dalam proses akhir bulan dengan tingkat penyelesaian biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konvensi 40% sebesar 200. Produk yang hilang pada awal proses sebesar 100. Biaya yang dibebankan dalam Departemen A yaitu
biaya bahan baku sebesar 22.500 dengan harga per kilogramnya Rp25, biaya bahan penolong Rp26.000 dengan harga per kilogramnya Rp29, biaya tenaga kerja sebesar Rp35.100 dengan harga per kilonya Rp45, biaya overhead pabrik sebesar Rp46.800 dengan harga per kilonya Rp60. Jumlah biaya produksi Departemen A yaitu Rp130.500 dengan total jumlah per kilonya sebesar Rp159. Perhitungan biaya harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B yaitu 700 dikali 159 sama dengan Rp111.300. Harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebesar 200 kg dengan perhitungannya yaitu biaya bahan baku sebesar 5.000, biaya bahan penolong sebesar 5.800, biaya tenaga kerja sebesar 3.600, biaya overhead pabrik sebesar 4.800 dengan total 19.200. Jadi jumlah biaya produksi Departemen A adalah Rp130.500. Penyesuaian produk yang hilang pada awal proses di departemen setelah departemen pertama. Harga produk selesai yang berasal dari Departemen A sebesar Rp111.300 yang dipikul oleh 700 kg produk dengan adanya produk yang hilang pada awal proses di Departemen B sebanyak 200 kg. Harga produk produksi tersebut hanya dipikul oleh jumlah produk yang lebih sedikit. Penyesuaian harga pokok per unit dari Departemen A. Harga pokok produksi per satu produk berasal dari Departemen A adalah Rp111.300 dibagi 700 sama dengan Rp159. Harga pokok produksi per satuan produk yang berasal dari Departemen A setelah adanya produk yang hilang dalam proses di Departemen B sebanyak 200 kg adalah Rp111.300 dibagi 700 kg dikurangi 200 kg sama dengan Rp222.60. Penyesuaian harga pokok produksi per satuan produk yang berasal dari Departemen A adalah Rp63.060. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi per unit Departemen B bulan Januari 2012. Dalam jenis biaya terdapat yang pertama, biaya bahan penolong. Kemudian kita mencari jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen B atau unit ekuivalensi 400 kg ditambah 60% dikali 100 kg sama dengan 460 kg. Biaya produksi Departemen B sejumlah Rp16.100. Kemudian biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen B sejumlah Rp35. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Kemudian kita mencari jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen B atau unit ekuivalensi sejumlah 400 kg ditambah 50% dikali 100 kg sama dengan 450 kg. Kemudian kita mencari biaya produksi Departemen B sejumlah Rp22.500. Kemudian kita juga mencari biaya per kilogram produk yang dihasilkan oleh Departemen B sejumlah Rp50. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Kemudian kita mencari jumlah produk yang dihasilkan oleh Departemen B atau unit ekuivalensi sejumlah 400 kg ditambah 50% dikali 100 kg sama dengan 450 kg. Selanjutnya kita mencari biaya produksi Departemen B sejumlah Rp24.750. Selanjutnya biaya per kilogram produksi yang dihasilkan oleh Departemen B sejumlah Rp55. Kemudian kita menjumlahkan biaya produksi Departemen B yang berjumlah Rp63.350. Kemudian kita juga menjumlah biaya per kilogram
produk yang dihasilkan oleh Departemen B, yaitu sejumlah Rp140. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2012. Yang pertama ada harga pokok produk selesai ditransfer ke gudang 400 kg seharga 362,60, maka menghasilkan Rp145,40. Selanjutnya harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan atau 100 kg. Selanjutnya harga pokok Departemen A 100 kg dikali Rp222,60 menghasilkan Rp22.260. Selanjutnya biaya bahan baku. Biaya bahan baku 100 kg dikali 60% dikali 35 menghasilkan Rp2.100. Selanjutnya biaya tenaga kerja 100 kg dikali 50% dikali Rp50 menghasilkan Rp2.500. Selanjutnya biaya overhead pabrik 100 kg dikali 50% dikali Rp55 menghasilkan Rp2.750. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan dijumlahkan maka menjadi Rp29.610. Kumulatif dalam Departemen B sejumlah Rp145,40 ditambah Rp29.610 sama dengan Rp174.650. Untuk membuat laporan biaya produksi Departemen B PT Selalu Indah bulan Januari 2012, perhitungan yang kami jelaskan tadi digabungkan menjadi satu yang terdiri dari yang pertama data produksi sejumlah 700 kg. Yang kedua, biaya yang dibebankan dalam Departemen B. Jumlah biaya produksi totalnya adalah Rp174.650 dan biaya per unitnya Rp362,60. Selanjutnya perhitungan biayanya Rp29.610 dan yang terakhir perhitungan biaya produksi kumulatif dalam Departemen B sejumlah Rp174.650. Materi selanjutnya adalah cara menghitung harga pokok apabila terdapat produk yang hilang pada tahap akhir proses. Selanjutnya contoh soal. PT Eliona Sari memiliki 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya. Yang pertama Departemen A, yang kedua Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan Januari 2012. Data produksi Departemen B bulan Januari 2012. Yang pertama, produk yang dimasukkan ke dalam proses Departemen A sejumlah 1000 kg. Yang kedua, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B pada Departemen A sejumlah 700 kg. Produk yang selesai ditransfer di gudang pada Departemen A sejumlah 400 kg. Penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, biaya bahan baku dan penolong 100%, biaya konversi 40%, sejumlah 200 kg pada Departemen A. Selanjutnya, biaya penolong 60% dan biaya konversi 50%, sejumlah 100 kg pada Departemen B. Produk yang hilang pada awal proses Departemen A sejumlah 100 kg dan pada Departemen B sejumlah 200 kg. Menurut catatan bagian akuntansi, biaya produksi Departemen A dan Departemen B pada bulan Januari. Pertama adalah biaya bahan baku
pada Departemen A sebesar 22.500, kemudian Departemen B belum terjadi biaya. Kemudian biaya bahan baku penolong pada Departemen A sebesar Rp26.100. Kemudian pada Departemen B sebesar Rp16.100. Kemudian ada biaya tenaga kerja pada Departemen A sebesar Rp35.100. Kemudian pada Departemen B sebesar Rp22.500. Kemudian ada biaya overhead pabrik sebesar Rp46.800. Kemudian ada biaya pada Departemen B sebesar Rp24.750. Kemudian jumlah biaya produksi pada Departemen A sebesar Rp130.500. Kemudian pada Departemen B sebesar Rp63.350. Kemudian kita akan membuat laporan biaya produksi Departemen A PT Elina Sari pada bulan Januari 2012. Yang pertama, data produksi dimasukkan dalam proses sebanyak 1000 kg. Kemudian dalam perhitungannya terjadi produk kejadian transfer ke Departemen B sebanyak 700 kg. Kemudian ada produk dalam proses akhir sebanyak 200 kg. Dan produk yang hilang pada akhir proses sebanyak 100 kg. Sehingga jumlah produk yang dihasilkan sebanyak 1000 kg. Selanjutnya, perhitungan biaya produksi Departemen A pada bulan Januari 2012, di mana harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B sebanyak 700 kg dikali dengan Rp141,67 sama dengan Rp99,169. Kemudian penyesuaian karena ada produk yang hilang sebanyak 100 kg dikali Rp141,67 sama dengan Rp14,167. Kemudian harga pokok produk jadi yang transfer ke Departemen B dari 700 kg dikali dengan Rp161,91 sama dengan Rp113.336. Kemudian harga pokok produksi dalam proses akhir, di mana biaya bahan baku yang dihitung dengan cara 200 kg dikali dengan 100% dikali Rp22,50 sama dengan Rp4.500. Kemudian ada biaya bahan baku penolong sebesar 200 kg dikali 100% dikali Rp26,10 yang dihasilkan Rp5.220. Kemudian ada biaya tenaga kerja sebesar 200 kg dikali 40% dikali 39,89 yang dihasilkan sebesar Rp3.191,20. Kemudian ada BOP yang dihitung dengan cara 200 kg dikali dengan 40% dikali dengan Rp53,18 sama dengan Rp4.254,40 dengan total perhitungannya sebesar Rp17.165,60 dan hasil produksi Departemen A pada bulan Januari 2012 sebesar Rp130.501,6. Untuk membuat laporan biaya produksi Departemen B PT Elina Sari pada bulan Januari 2012, perhitungan yang kami jelaskan tadi digabungkan menjadi satu. Biaya produksi dengan jumlah totalnya sebanyak 700 kg. Kemudian ada biaya yang dibebankan dalam Departemen B dengan jumlah biaya produksi kumulatif dalam Departemen B sebanyak Rp176.684,40 dan pada per kilogramnya sebanyak Rp259. Kemudian ada perhitungan biaya di mana jumlah totalnya sebanyak Rp21.045,50 sehingga jumlah biaya kumulatif dalam Departemen B sejumlah Rp176.684,40. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan dibahas di komentar. Kemudian jangan lupa like-nya.
Sekian presentasi kelompok kami jemput dengan Pramosanti. Om Santi.